salam sejahtera semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadinya saya mau berdiri, tapi saya takut kualat karena dia sudah berdiri. Makanya betul Pak Batari. Baik. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah rasa saya ketika saya masuk ruangan ini. Suatu launching launching biografi sastrawan di suatu tempat yang dulu saat saya masih sekolah itu menjadi tempat yang agak sedikit berbeda paradigma dengan konsep sastrawan. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Kalau milenial seperti itu, Mas, sepertinya, Mas. Jadi dan sangat luar biasa lagi ketika saya masuk ke sini, duduk yang di depan itu saya melihat Pak Bador, Pak Teguh Yono, Pak Wanto, Pak Sairang, Pak Matohan. Kemudian di belakang itu kayak jaraknya berapa puluh tahun gitu loh. Luar biasa. Tapi moga-moga ini adalah suatu hal yang menjadi titik awal kebangkitan sastrawan di Banyumas, Mas. Karena tadi sampaikan oleh Mas Maulana bahwa yang saya lihat di dalam kelemahan sastrawan di Banyumas adalah pengarsipan itu. Makanya ketika saya baca e-book yang dikirimkan kemarin, saya lihat ada nama Bambang Sek. Ini sangat luar biasa. Terima kasih. Karena ini bisa menjadi target karena saya itu di ilmu sastra di Fakultas Ilmu Budaya, menjadi target teman-teman mahasiswa untuk bisa mengkaji itu. Jadi kemarin yang sudah saya coba untuk masukkan itu seperti Pak Darmadi sudah menjadi bagian dari objek penelitian. Nah, memang itu kita harus saling berbagi tugas seperti itu, Mas Maulana. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa dalam pembedahan ini mungkin ya saya tidak akan begitu banyak memberikan tanggapan karena saya yakin teman-teman di sini banyak yang lebih luar biasa. Saya hanya melihat dari 3 perspektif saja secara hakikatnya, kemudian dari sisi kebermanfaatan lalu isi. Saya melihat ketika muncul buku biografi sastrawan, pertanyaan pertamanya kemudian dijawab. Pertanyaan pertama saya itu, apa benar ini sastrawan Banyumas? Karena banyak yang belum termuat di sini, gitu. Nanti nih bisa jadi perang bubat ini. Kalau cuma dikatakan ini harus ada jilid 2, jilid 3, jilid 4 sastrawan Banyumas seperti itu. Karena masing-masing memiliki keunikan dan saya sangat bersyukur ternyata jawaban Mas Indra waktu itu langsung merespon, ini baru jilid pertama Pak. Oh alhamdulillah kan begitu. Berarti masih ada jilid 2 lain. Ini kan berharapannya nanti BI ataupun bidang-bidang lain yang bisa memberikan kontribusinya. Kemudian yang kedua, inti dari ini memang saya melihat masih dalam bentuk sebagai sebuah katalog. Jadi memang ya baguslah sudah disampaikan karya-karyanya, kemudian secara singkatnya ya semacam katalog. Karena nanti ke depan memang ada biografi yang utuh. Seperti Pak Ahmad Tohri sudah ada kita biografi yang utuh, sehingga akan muncul di dalam perjalanan kreatif. Karena apa? Makna karya itu tidak lebih besar
daripada latar belakang saat karya itu dibuat. Itu satu hal yang perlu untuk dibaca. Bagaimana ketika di dalam buku ini saya menangkap, terima kasih Mas Maulana bersama teman-teman, diceritakan Pak Edi Romandan mengatakan bahwa salah satu puisi berjudul Kamboja, apa Kamboja itu? Kamboja bergoyang di pemakaman apa gitu ya, itu diciptakan sebelum sang istri meninggal dunia. Itu memang perlu dieksplorasi lagi kalau di dalam buku yang lebih dieksplorasi lagi, karena seorang sastrawan itu seorang peramal. Pak Matohari itu peramal ulung beliau. Kalau dikaji dari sisi itu, dari Roge Dulu Parek itu ada beberapa hal yang bisa memprediksi. Dan memang di dalam karya-karya yang lama juga ada seperti itu. Nah, itu tampak di dalam karya yang muncul di buku ini. Pak Edi Romandan mengangkat itu. Nah, mungkin hal itu yang lebih dieksplor lagi, hal-hal seperti itu. Kemudian ada misalnya siapa itu Pak Darmadi, pengarang itu ya harus bisa banyak membaca alam, membaca teks, dan membaca diri. Maksudnya apa ini? Karena itu adalah satu konsep yang perlu dieksplor. Karena apa? Inti dari buku seperti ini adalah menyampaikan filosofi yang muncul di balik karya itu. Itu kalau semakin banyak dieksplor akan menjadi sangat kuat. Kemudian lanjut dari isi. Saya melihat sih memang butuh waktu agak panjang ini Mas. Memang editingnya juga mungkin ada beberapa lipat. Tapi secara saya melihat sudah cukup rapi ya hanya sedikit beberapa yang mungkin kalimat agak lebih efektifkan lah ya. Jadi nggak terlalu panjang, yang baca jadi tengah-tengah gitu. Banyak koma soalnya itu. Nah, tapi yang ingin saya lebih fokus adalah pada foto yang ada di dalam buku itu sekarang kontraproduktif. Artinya ada foto-foto yang tidak menarasi tidak ada narasinya di dalam teks. Contoh misalnya Pak Wage adalah penjual sol sepatu. Nah, foto itu jangan pas duduk Pak Wage suruh naik sepedanya terus difoto gitu loh, gitu loh. Akan menjadi nyaman gitu loh dalam konteks itu gitu loh. Atau mungkin Pak Wanto itu kan Pak Wanto itu seorang guru ini. Mungkin kita minta foto yang jadi guru. Jadi ada satu. Ya kan itu akan menjadikan lebih hidup. Gitu. Ya memang tidak asal foto jejeran, foto jepret itu kan jadi malah nggak nyaman gitu. Itu secara mungkin ke depan ya ini hanya sebagai sebuah saran itu akan menjadi sangat kuat gitu. Karena foto menjadi berbicara juga seperti itu. Lalu terkait dengan isi, saya kira yang menonjol di sana kemudian tadi eksplorasi pada beberapa mutiara-mutiara pencarian ya di dalam proses mendapatkan ide sesuatu. Oh ya, satu lagi terkait dengan lampirannya, sama seperti foto. Biasanya udah pengarang ada lampiran itu yang dilampirkan itu adalah sesuatu yang tadi yang kita bahas. Jadi contohnya misalnya Pak Edi Romandan tadi terkait dengan satu puisi yang itu puisinya mana itu loh. Tapi tadi sudah dijawab sama Mas Maulana. Kadang-kadang sastrawan ini nggak punya arsipnya gitu deh. Nggak bisa jadi oh iya bisa jadi. Artinya ada satu puisi yang bagus,
Cuma nggak ada arsipnya, jadi kita kalau mau diambil juga agak susah seperti itu. Tapi akan menjadi menarik seperti itu. Karena misalnya ini kayak Pak Ahmad Tohari, ini tapi tidak hanya ini kan bisa jadi penulis juga memberikan tafsiran juga Mas ya. Jadi kalau karya-karyanya Pak Ahmad Tohari itu saya sangat suka dengan Wangun Jatilawa. Pak Ahmad Tohari menjadi seorang kiai betul lah di konsep itu, melihat bahwa Lebaran itu enggak ya, Lebaran itu baju baru itu bagi orang-orang tertentu sesuatu hal sangat luar biasa, dan itu ada sesuatu yang kadang-kadang manusia hanya melihat dari sisi artifisialnya seperti itu yang